Dengan bangganya Kadif Humas Mabes Polri Sandi Nugroho memperlihatkan ke publik bahwa ada foto kondangan, foto Peggy Setiawan dengan 3 temannya. Foto ini dikaitkan dengan keterlibatan Peggy Setiawan dalam tragedi pembunuhan Vina dan Eki, di mana yang bersangkutan menjelaskan bahwa foto ini sudah diperlihatkan kepada 7 terpidana, ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap. Bukan salah tangkap, Pak, tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara. Untuk membayar hutang karena ini sudah menjadi viral. Jadi bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap. Karena dianggap Peggy Setiawan ini tidak punya kemampuan untuk melawan. Ternyata berbalik, Pak. Orang banyak simpati, banyak orang prihatin, sehingga dia memberikan atensi terhadap Peggy Setiawan. Ini yang tidak pernah diprediksi oleh Polri sebelumnya. Bayangkan, Pak, kalau foto itu sudah disita atau sudah di tangan penyidik sejak tahun 2016, mengapa foto DPO itu tidak ditampilkan supaya orang bisa membantu mencari? Yang pertama, mengapa dia tidak dipanggil sebagai saksi dan sebagai tersangka di 2016? Baru ditetapkan DPO. Jadi jangan diputar-putar, masyarakat juga banyak yang sudah paham, Pak. Dan kami juga bertugas untuk memberikan pemahaman itu kepada masyarakat supaya tidak terlalu gampang ditipu. Lagian ngapain lagi Bapak mutar-mutar ke tahun 2016? Bapak Kapolri kan sudah jelas menyatakan, menyadari bahwa pengungkapan kasus ini di 2016 tidak saintifik. Kalau yang dimaksud dengan tidak saintifik berarti pengungkapannya tidak ilmiah, tidak menggunakan pendekatan bukti-bukti ilmiah, hanya disandarkan kepada pengakuan terpaksa. Pak, saya paham, Pak, strategi polisi dalam hal membuat orang menjadi saksi mahkota atau saksi satu sama lain terhadap beberapa tersangka. Jadi kalau di soal misalnya tidak benar ada penyiksaan pada waktu pemeriksaan penyidikan, benar, saya mengakui itu. Tapi yang terjadi, Pak, sebelum dia diformilkan, sebelum dia didudukkan di dalam BAP, sudah terlebih dahulu, Pak, di sana, Pak, didoktrin. Sudah terlebih dahulu, Pak, di tempat lain sana itu disiksa. Dibuatkanlah skenario. Setelah cocok skenario ini baru, Pak, diformilkan, dibuatkan dalam bentuk BAP, diperiksalah orang ini, baru dipoto. Bila perlu direkam. Bahwa seolah-olah polisi sudah on the track. Tidak lagi ada tidak ada penyiksaan. Pak, saya paham, Pak, saya pengacara, jangan tipu saya, jangan bodohin saya. Karena saya juga pernah mengalami perkara yang serupa, Pak. Jadi sudahlah, jangan lagi kita tetap mempertahankan pemeriksaan di tahun 2016. Udah selesai 2016 itu, mari sekarang lakukan eksaminasi, lakukan kembali penyidikan. Setidaknya untuk Peggy Setiawan itu jangan lagi disandarkan kepada pengakuan terpaksa atau keterangan yang di bawah tekanan. Kalau kita mau mengungkap ini dengan benar, tapi kalau hanya sekedar kamuflase supaya tugas polisi selesai, ya sudah. Masyarakat sudah paham, Pak. Masa TKP-nya fiktif, DPO-nya fiktif? Coba apa lagi yang fiktif? Skenario-nya juga fiktif. Kenapa saya katakan skenario-nya? Andi yang curhat kepada 7 orang di warung itu, ada musuh dia dari geng motor itu. Tapi